Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas mengenai nasabnya Rasulullah SAW. Karena memang ini ada request juga dari teman kami di media sosial, katanya buatkan video tentang silsilah Rasulullah SAW. Kami akan mengutip pendapat Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Beliau salah satu ulama dari India yang mengikuti perlombaan penulisan sejarah Rasulullah SAW dan beliau menjadi juaranya. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi nasab Nabi besar Muhammad SAW sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, memang masyhurnya di kalangan kita masyarakat itu biasanya sering disebutnya itu Rasulullah SAW sampai kepada Adnan. Tapi kita akan membahas mengenai nasab Nabi sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri di sini nasab Nabi sampai kepada Nabi Adam alaihissalam itu terbagi menjadi 3 bagian. Nasabu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanqasimu ila salasati ajza'in. Juz'un ittafaqa alaihi kafatu ahli siyari wal ansab wa huwa al-juz'ul ladzi yabda'u minhu sallallahu alaihi wasallam wa yantahi ila Adnan. Sebahagian pertama, silsilah Nabi yang sering kita baca, yang di kalangan masyarakat juga sering tahu, itu dibaca bahkan dijadikan syair-syairan dari Nabi besar Muhammad SAW sampai kepada Adnan. Ini sepakat, kata beliau, sepakat para ulama ahli sejarah, para ulama ahli nasab itu sepakat mengenai kesahihannya nasab Rasulullah sampai kepada Adnan. Nah, sedangkan sebahagian, ya, artinya sebahagian lagi dari nasab Adnan sampai ke atas kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ini ada perbedaan, ada khilaf, perbedaan para ulama. Wa juzun akhar kasura fihi ikhtilaf. Jadi ada perbedaan dari para ulama. Ada yang lebih menahan diri, artinya tidak banyak mengomentari, bahkan merangkai silsilah Nabi sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada juga yang membolehkan di sini. Ulama yang membolehkan artinya berkomentar mengenai silsilah Nabi, bahkan merangkai silsilah Nabi dari Adnan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya ada perbedaan di sini. Nah, di sini yang membolehkan, ya, summa ikhtilafa haula al-mujawizuna fi adadil aba'i wa asma'ihim fashtadda ikhtilafuhum wa kasurat aqwaluhum hatta jawazat 30 qawlan. Nah, sedangkan ulama yang membolehkan tadi itu, yang merangkai nasab Nabi sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di sini ada perbedaan juga gitu. Ulama-ulama yang membolehkan pun ada, bahkan sangat jelas perbedaannya. Artinya luar biasa perbedaan. Bahkan di sini sampai memungkinkan 30 pendapat para ulama mengenai kebolehan nasabnya Rasulullah SAW kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Illa annal jami'a muttafiquna ala anna Adnan min sarihi waladi Ismail alaihissalam. Tapi dari Adnan terus Ismail sampai Nabi Ibrahim, para ulama sepakat kalau tentang Adnan, bahwa Adnan ini bagian dari keturunan Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Tapi di antara Adnan ini, di antara Adnan sampai Nabi Ismail ke Nabi Ibrahim alaihissalam, ini ada perbedaan juga pendapat para ulama. Bahkan di sini ada sampai 30 pendapat mengenai silsilah orang-orang atau nama-nama yang di antara Adnan sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketiga, bagian yang ketiganya, amal juz'ul tsani fa huwa yabda'u min ba'di Ibrahim alaihissalam wa yantahi ila Adam alaihissalam. Tadi bagian yang ketiga dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana pendapatnya? Wajulul i'timad fihi ala naqli ahli kitab wa indahum fihi min ba'di tafasil al-a'mari wa ghairiha ma la nashukku fi butlani bainama natawaqqafu fil baqiyah al-baqiyah. Bahwa pendapat sebahagian besar mengenai nasab Nabi dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Adam alaihissalam ini menukil daripada riwayat atau penjelasan dari ahli kitab. Bahkan ahli kitab ini menjelaskan mengenai umur-umurnya, bahkan hal-hal yang lain wagiriha gitu. Oleh karena itu para ulama mala nasyukku fi butlani, tidak meragukan lagi tentang kebatilannya mengenai nasab dari Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Adam alaihissalam.
Tapi kita yakin gitu, pasti memang semua, jangankan Nabi Muhammad, semua seluruh manusia pasti bernasabnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Artinya kejelasan riwayatnya, kejelasan nama-nama gitu yang sampai kepada Nabi Adam alaihissalam ini, artinya ada kebatilan gitu. Tidak ada riwayat yang sahih yang jelas mengenai nama-nama silsilah yang dirangkai oleh sebahagian ulama yang telah disebutkan tadi itu. Nah, sedangkan bainama tawaqaw fil baqiyah al-baqiyah. Sedangkan para ulama sebahagiannya itu lebih tidak banyak berkomentar, artinya tidak membuat silsilah hal-hal yang seperti itu. Nah, artinya para hadirin bahwa nasab Nabi besar Muhammad sallallahu yang sahih, baik itu secara nama-namanya gitu kan, umur-umurnya dan lain sebagainya, itu sampai kepada Adnan. Walaupun memang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, itulah pendapat atau kita mengutip daripada penjelasan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jika kita melihat kepada kitab At-Tijan Ad-Daruri karya Syekh Nawawi Al-Bantani, memang beliau di sini menjelaskan tentang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Adnan saja. Nah, ketika di akhir sampai Adnan pembahasan, beliau menjelaskan walaisa fima ba'dahu ila Adam alaihi salatu wassalam tariqun sahihun fima yunqal gitu. Kata beliau, dari setelah Adnan itu gitu kan, tidak ada penjelasan yang sahih atau jalur yang sahih, jalan yang sahih yang telah dinukil oleh para ulama. Jadi tidak ada. Maka beliau mengakui bahwa yang sahih itu silsilah Rasulullah SAW sampai kepada Adnan. Nah, seperti itu, teman-teman. Teman-teman, perlu kita ketahui, ternyata nasab Nabi itu ada nasabnya jalur ayahandanya, ada nasab jalur ibundanya. Tapi para ulama membahas mengenai nasab Nabi, dua jalur tadi itu, ayahanda dan ibundanya, tetap menyambung kepada keduanya, yakni dari kakeknya Kilab. Kita bisa melihat di dalam kitab Tijan Daruri, pembahasan Syekh Nawawi di sini mengenai nasab Nabi ke ayahandanya. Fa amma nasabu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi fa huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manab ibni Qusay ibni Kilab. Nah, sampai Kilab. Sedangkan Nabi Muhammad nasabnya jalur ibundanya pun sama. Ada juga sampai Kilab. Walaupun sebelum Kilab kepada Nabi Muhammad itu ada perbedaan gitu. Jadi nyambungnya itu dari Kilab sampai ke atas. Wa amma nasabu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi fa huwa sayyiduna Muhammad bin Aminah binti Wahbin binti Abdi Manab bin Abdi Manab bin Zuhrah ibni Kilab. Nah, jadi bertemunya di kakeknya yang bernama Kilab. Dari Kilab ke atas sama, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Itulah penjelasan Syekh Nawawi dalam kitabnya At-Tijan Ad-Daruri. Jadi kesimpulannya, teman-teman, nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik itu jalur ayah maupun jalur ibu, ketemunya di Kilab itu sampai ke atas. Di bawah Kilab ke bawah itulah ada perbedaan silsilahnya. Artinya ya memang tidak sama gitu silsilah Nabi dari ayah maupun dari ibundanya. Tapi dari Kilab ke atas itu sama silsilah Rasulullah baik itu jalur ayah maupun jalur ibu. Nah, mungkin pembahasan singkat mengenai silsilah Nabi hanya ini yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Jika ada kesalahan, kekhilafan itu semata-mata dari kesalahan kami. Jika ada kebenaran itu semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.